Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi utawi iki iku piro-piro tata kramane turu. Faida arotta mongko ing dalem nalikane ngarepno sapa sira an-nauma ing turu. Fabesut mongko mbebero sapa sira firasyaka ing lemek sira mustaqbilal qiblati hale ngadep kiblat. Wanam lan turuwa sapa sira ala yaminika ing ngatasé sisi kanan sira. Kama yudja'u kaya oleh diturokno miring al mayyitu sapa mayit fi lahdihi ing dalem luang landake mayit. Adab-adab tidur. Kenapa tidur kita ini harus ada adabnya? Ya, supaya ada bedanya antara tidur manusia dengan tidur hewan. Kan ada sebuah hadis, ya. Kalau tidak salah bunyinya kan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Ya. Tidurnya orang alim ini lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tapi ini tidak bisa dipahami sekilas. Ya. Tidurnya orang alim bukan pokok tidur, bukan. Orang alim kalau tidurnya sama dengan orang jahil ya sama saja. Ya. Mau tidur tidak baca doa, tiba-tiba tersungkur dan mendengkur, lah ini sama saja dengan binatang. Ya. Kenapa kok tidurnya orang alim ini lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh? Orang alim itu kan kata istilah untuk al-amil bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu untuk pengamalan, bukan hanya sekedar pengalaman ilmu. Dia tahu tata cara tidur sunnah, tata cara tidur Rasulullah SAW. Dia amalkan. Maka meskipun tidur itu awalnya bukan ibadah, maka menjadi ibadah. Kan tidak ada tata cara tidur ibadah tidur kan tidak ada. Sesuatu yang mubah kan tidur itu. Orang mau tidur mau tidak tidur kan terserah. Seperti makan. Tapi kalau orang alim ini bisa mensiasati sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Nah ini, karena dia punya ilmu. Sedangkan orang yang bodoh, ibadahnya ini rawan batal, rawan tidak sah, karena tidak tahu ilmunya. Contoh orang sholat, dia tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Ya. Ketika sholat, dia bicara sama kawannya. Siapa kentut tadi? Kawannya bodoh juga. Nggak tahu. Sebelahnya, kamu sholat kok ngomong? Lah kamu iya gitu kok. Yang satunya, kayak saya gini loh, sholat gak ngomong. Kan sia-sia nanti sholatnya. Karena apa? Omong semuanya. Imamnya juga katut akhirnya ya. Imamnya ini sholat kok usrek. Kok ribut aja dari tadi. Ini ya. Itulah kalau orang bodoh ibadah, maka ibadahnya ini rawan tidak sahnya. Sedangkan orang alim ini bisa mensiasati sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Orang alim kalau tidur ya, pakai adab-adab, ya, apa yang dibaca, kemudian niat tidurnya untuk apa. Maka tidur meskipun ngorok atau mendengkur, ya, maka tergolong ibadah sampai dia bangun. Nah, itulah keistimewaan ulama. Ya. Fa'idzan, kita teruskan. Wa'lam,
lan weruwa sapa sira annan nauma ing sak temene turu mithlul mauti iku sepadane mati wal yaqadhata lan sak temene tangi mithlul ba'thi iku sepadane tangi kubur ya. Wala'allallaha lan menawa Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah yaqbidu iku nyabut sapa Allah ruhaka ing nyawa sira fi lailatika ing dalam bengi sira fakun mongko ana sapa sira musta'idan iku wong kang siap-siap liliqaihi maring nemoni Gusti Allah. Nah, ketahuilah kata Imam Ghazali bahwa tidur itu mirip sekali dengan mati. Sedangkan orang bangkit dari tidur itu mirip bangkit dari kubur. Ya, kemungkinan tidur yang kita lakukan ini adalah tidur yang sambung pada maut. Nah, ini tidur terus tidak pernah bangun lagi. Ini kan ada orang kayak gitu. Ada orang ini pamitan tidur. Kemudian pagi-pagi dibangun kan tidak bangun-bangun. Ya. Ternyata sudah kaku badannya. Nah, ini kan bisa saja seperti itu. Allah mencabut nyawa ketika tidur. Ya. Maka untuk mengantisipasi hal seperti itu, tidur kita ini harus dipersiapkan. Tidur kita ini juga harus baik. Suatu saat ketika nyawa ini dicabut dalam keadaan kita masih tidur, kita sudah siap untuk bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana persiapan yang kita lakukan? Bi antanama gambari yen to turu sapa sira ala taharatin ing ngatasi kondisi suci. Watakuna lan yen to ono wasiyatuka apa wasiat sira. Maktubatan iku ditulis tahta roksika ing dalem ngisore sirah sira. Watanama lan turu sapa sira taiban hale wong kang tobat minadzunubi saking pira-pira dosa mustaghfiron hale wong kang njaluk sepura aziman tur wong kang duwe sejogati ala alla ta'uda ing atase ento ora baleni sapa sira ila maksiatin maring kemaksiatan. Persiapannya anjuran Imam Ghazali kita tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Jadi mau tidur wudu dulu. Nah, wudu dulu kemudian kita menulis wasiat yang kita taruh di bawah bantal ya, wasiat ini mungkin wasiat apa kalau saya mati malam ini hutang saya pada Yutun tolong dibayar atau janji saya pada Cakman harap selesaikan atau ini atau itu atau harta saya yang ini untuk wakaf ke sini atau untuk apa untuk sumbangan ke yayasan panti asuhan dan lain-lain. Kemudian tidur dalam keadaan taubat dari dosa ya. Minta ampun kepada Allah dan punya niatan yang kuat, punya azam ya. Punya azam untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan. Wa'azim lan nyejo sapa sira alal khairi ing ngatasé kebaikan li jami'il muslimina maring sekabehane pira-pira wong kang Islam. In ba'atha lamun nangekno ka ing sira Allahu sapa Allah. Wa tadzakkar lan ilinga sapa sira annaka ing sak temene sira
Satu ja'u iku bakal diturukno miring sapa sira fil lahdi ing dalam liang lahat. Kadzalika hale koyok mengkono-mengkono turu sira. Wahidan hali wong kang siji faridan tegese dhewean. Laisa hale ora ana ma'aka iku sertane sira illa amaluka apa kejaba amal sira. Nah, dan punyalah azam, ya, berazamlah atau berniatlah. Bedanya azam dengan niat itu apa? Sama sebenarnya, cuma bedanya timingnya, waktunya. Kalau azam ini ingin melakukan sesuatu tapi tidak bersamaan dengan perbuatannya. Misalkan nanti jam 8 malam saya mau iktikaf di masjid. Nah, sekarang masih jam 6. Nah, ini bukan niat namanya, tapi azam. Kalau niat itu punya qasdu, punya tujuan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan sesuatunya yang ia lakukan. Misalkan dia masuk ke dalam masjid, maka saya niat iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Nah, ini namanya niatnya. Untuk melakukan kebaikan pada semua orang-orang Islam. Punyalah azam untuk melakukan kebaikan pada seluruh muslimin. Ya. Andaikan engkau dibangkitkan oleh Allah dari tidurmu. Jadi niatnya nanti tidak mendolimi orang. Niatnya ingin berbaik, untuk berperilaku baik kepada semua orang-orang muslim. Dan ingatlah bahwa engkau akan ditidurkan di dalam liang kubur, ya, seperti itu, seperti tidurmu di dunia. Nah, dalam keadaan sendirian, tanpa kawan, hanyalah amal yang setia menemani. Ya, ini. Ya. Jadi kalau kita bayangkan serem, ya. Serem memang. Coba wis. Kita ada di dalam kamar, gelap gulita, tidak ada siapa-siapa. Sanak saudara handai tolan juga semuanya ada di luar. Tiba-tiba ada sesuatu. Ada orang hidup di dalam yang muncul. Kalau dia kalau dia mempesona tidak masalah. Tapi kalau buruk rupa, ya, masya Allah, ya, innalillah. Ya. Nah itu kan ceritanya dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Romo Yai Hashim Asy'ari, ya. Orang itu ketika meninggal, ketika wafatnya, ini kan malaikat kan turun. Kemudian malaikat ini membentuk barisan berhadapan-hadapan sejauh mata memandang. Lalu Israel yang datang, nyabut nyawanya. Nah, nyawa orang baik atau orang buruk. Setelah dibawa ke langit, kalau orang baik nanti dibukakan pintu langit, lalu tamasya, melihat-lihat. Nah, ini sekarang kamu sudah nyampe ke alam ini. Sudah, ini besok tempatmu di surga. Untung kamu tidak masuk tempat di neraka. Sudah. Kemudian dibawa turun. Kalau orang tidak beriman, maka malaikat tidak mau membukakan pintu langit. Siapa itu yang beserta kamu? Oh, ini Fir'aun, Haman. Wah, jangan dibawa masuk ke dalam. Bau. Kami tidak suka baunya. Sudah, kembalikan ke kuburnya. Ya, malaikat yang bawa ini ya sudah ngempet. Ya. Baunya dari tadi tidak enak, sekarang masuk ke sini ditolak. Mau kembalikan lagi itu sudah tidak kuat, udah lempar aja. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama, ya. Orang yang musyrik ini seperti orang yang menukik dari langit, ya, sampai turun ke bumi. Nah, ini yaitu memang gambarannya nyawa yang dilemparkan oleh malaikat Israel. Sudah kamu turun sendiri, tidak bisa terbang kok turun sendiri. Akhirnya masuk ke dalam jasadnya dalam keadaan jatuh, ya sakit.
dan jasadnya juga merasakan. Maka tidak heran ketika ada orang yang perilakunya tidak baik, dikubur berapa jam, ini langsung badannya ini ada perubahan. Entah rambutnya ada yang putih, padahal aslinya hitam, atau kepalanya ini ada yang remuk, atau badannya. Yaitu memang karena apa? Dilempar dari langit itu sudah ya, oleh malaikat Israel. Nah, ketika masuk dalam kubur, sudah dalam keadaan sendirian. Kalau orang baik melihat ada sosok yang rupawan. Kalau harapan kami ya yang menemani ya wanita. Aduh, alangkah cantiknya kamu. Siapa kamu ini? Kok bersama saya di dalam kesendirian? Ya, aku dulu temanmu ketika kau masih hidup. Siapa? Aku tidak pernah punya teman yang secantik kamu, misalkan. Aku amalmu, Mas. Oh iya. Nah, tapi kalau amalnya buruk, ya, Fir'aun, Korun, dan lain-lainnya, kagetnya ada orang yang sudah seperti Wewe Gombel atau seperti kuntilanak kayak gitu, pakaiannya compang-camping, rambutnya jelek, kemudian penuh dengan darah dan nanah masuk dalam kuburan. Siapa kamu? Oh, jangan ngusir saya kamu, bro. Kita kan dulu soulmate. Atau kalau bahasa sekarang, kita kan bestie. Bestie ya. Nah, kita kan dulu kawan. Saya tidak pernah. Kawan saya itu orangnya berkelas semuanya. Tidak kayak kamu. Aku amalmu dulu di dunia. Ya ini. Hanya amal yang menemani kita. Wala tujzalan ora dibales sapa sira illa bisa'ika, kecuali kelawan tandangi sira. Dan kamu kan tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang kamu kerjakan. Wala tastajli bilan ojo amrih narik sapa sira annauma ing turu takallufan kelawan meksa-meksa. Bitamhidil bitamhidil fursi kelawan beber lemek alwati'ati ingkang lembut. Fa innan nauma karena sak temene turu ta'tilun iku ngosongno lil hayati maring kehidupan. Jangan sampai memaksa tidur ya. Orang ndak ngantuk kok dia ini memaksa untuk tidur. Nah, dia tidak mengantuk. Waktunya masih tidak terlalu malam. Tiba-tiba dia menggelar tempat tidur yang empuk, yang nyaman. Pernah kami itu pernah kami ini masuk ke Pondok Putri ya. Pondok Putrinya guru kami di Malang, tapi santrinya libur, ndak ada. Kalau ada santrinya ya rame nanti. Wah, ini ada makhluk Adam ini, ada kaum Adam masuk ke sini ya. Jadi pada waktu libur kita ada pertemuan. Beliau itu membuat pondok itu dibuat semewah mungkin. Karpetnya itu ketika saya coba tidur itu, masya Allah, seperti karpet hotel. Enak, empuk gitu. Kita tidur ini kerasan, enak. Katanya Yai. Kemewahan. Kalau kita buat untuk kebaikan, apa salahnya? Daripada dibawa ke hotel diinjak-injak, bukan untuk ngaji, untuk orang yang istirahat, untuk orang yang maksiat. Kalau kita buat ngaji, apa salahnya? Kata Yai begitu. Salut Yai. Saya setuju. Nah, tapi kalau kita mau tidur, kok sebenarnya kita tidak mengantuk, kemudian kita memaksa tidur. Ini sebaiknya jangan. Ya. Karena tidur itu kan mengosongkan kehidupan. Nah, jadi seharusnya kan tidak dikosongkan amalnya dengan tidur. Harusnya kan dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Nanti ada keterangan nanti di sini. Illa idza kanat kecuali ing dalem nalikane ono yaqadhatuka opo tangi sira wabalan iku belai alaika ing ngatasé sira fanaumuka mongko utawi turu sira salamatun
iku keselamatan lidinika kedue agama sira. Kecuali kalau kamu memaksa untuk tidur, itu boleh-boleh saja bila bangunmu ini membawa bencana. Kalau dia tidak tidur nanti membawa bencana, maka tidur ini untuk menyelamatkan agama. Nah, ini berarti apa? Nah, dalilnya orang yang ahli tidur. Misalkan kalau dia ini ketika bangun nggak kuat ngempet kepingin maksiat. Aduh, ada dangdut koplo sekarang di Gor Lumajang. Wah, nyanyiannya apa? Buka sidik jos. Misalkan. Ada-ada saja. Tarik sis, semongko. Kan gitu ya. Sudah tidak kuat dia ngempet, kepingin berangkat. Tapi ingat, maksiat. Kalau saya nanti berangkat mati, bagaimana? Mati untuk pergi maksiat. Su'ul khotimah. Tapi ngempet lama-lama tidak kuat, lebih baik tidur. Ya sudah tidur aja. Daripada nanti bangun-bangun. Kalau dia tidak tidur maksiat. Atau dia tidak kuat ingin melihat HP terus. HP yang dilihat, aduh. Nah, yang tampilan-tampilan yang tidak benar itu yang maka dipaksa untuk tidur daripada lihat HP, ya itu lebih baik ya. Wa'lam lan weruh sira annal laila sak temene bengi wan nahara lan rino arba'un niku papat wa isruna lan 20 saatan apane jami. Fala yakun mongko ojo ono naumuka apa turu sira. Bilaili ing dalem wengi wan nahari lan awan aktsara iku luweh akeh mil samani saatin saking 8 pira-pira jam. Fayakfi mongko nyukupi ka ing sira. In ishta lamun urip sapa sira masalan ing dalem umpamane. Sitina ing dalem swidak sanatan apane taune. Apa antu dhoyi apa yen to nyak-nyakno sapa sira minha saking sitina sanah isyrina ing 20 sanatan apane taune wa huwa hali utawi isyrina sanah thulutsu umrika iku sepertelu umur sira. Ketahuilah bahwa siang dan malam itu 24 jam. Maka jangan sampai tidurmu di siang dan malam ini melebihi 8 jam. Maka cukup ini menjadi sebuah ibroh, menjadi pelajaran. Andaikan umurmu, kata Imam Ghazali, 60 tahun. Kamu tidur 8 jam. Berarti kamu sudah menyia-nyiakan waktu selama 20 tahun. Intinya tidur kita itu kalau umur kita ini sekitar 60 ya. Sementara tiap hari kita istiqomah tidur. Istiqomah kok tidur. Tidurnya istiqomah 8 jam. Berarti kalau dihitung selama 60 tahun, kita tidurnya itu sekitar 20 tahun. Nah ini 20 tahun untuk tidur. Kemudian ibadahnya berapa jam tiap hari? Dibanding dengan maksiatnya berapa jam tiap hari? Nah ini kan waktunya kan masih ada 40 tahun. Kalau maksiatnya setiap hari lebih dari 8 jam, kemudian ibadahnya sedikit, otomatis kan waktu tidur 20 tahun, waktu maksiat misalkan 20 tahun, kemudian waktu nganggur nggak ibadah 10 tahun, ibadahnya cuma 10 tahun, kan rugi. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, malah termasuk itu nanti ya. Jadi kita siasati tidur selama 20 tahun ini bagaimana menjadi
lahan untuk ibadah. Pakai adab-adab tidurnya, pakai niatnya yang benar. Caranya seperti itu ya. Wa inda naumi, sudah berapa jam nih anu nih? 25 ya, kita teruskan sedikit ya. Wa idda lan nyiapno sapa sira inda naumi ing dalem sandinge turu siwakaka ing sikat sira. Wa tuhurika lan banyu suci sira. Wazim lan sejo gatiya sapa sira ala qiyamil laili ing atase qiyamul lail. Au alal qiyami qabla subhi, utawa ing atase tangi qabla subhi. Ing dalem sadurunge subuh. Faraqatani mongko utawi rong rakaat fi jaufil laili ing dalam tengah wengi kanzun iku gedonge amal mingkunu zil birri sanging piro-piro gudange kebagusan. Faks takfir mongko ngakeh-ngakehno sapa sira mingkunu zika sanging gudang-gudang kebaikan sira. Liyaumi faqrika krana dinane fakir sira. Falan tughniya mongko ora nyugihno angka sangking sira. Kunuzud dunya apa pira-pira gudange dunya idza mitta ing dalem nalikane wis mati sapa sira. Ketika tidur persiapkan siwak atau sikat gigi dulu ya. Sikat gigi sebelum tidur ini baik untuk kesehatan gigi, kesehatan mulut ya. Karena makanan yang kita makan ini kalau tersisa di dalam sela-sela gigi kan mengandung zat asam yang bisa menyebabkan gigi ini menjadi rusak. Pertama menjadi kuning, kemudian ada karang gigi, kemudian keropos giginya, nah, sakit gigi akhirnya. Maka dipersiapkan siwaknya. Kan tidak enak orang sakit gigi, makan ya jadi tidak enak, mau tidur juga nggak enak, marah ya marah pada siapa. Katanya salah satu penyanyi dangdut ya, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini, biarlah mengapa. Ya kalau bagi saya lebih baik tidak sakit semuanya. Orang asik-asik makan sate, kita sakit gigi nggak bisa makan sate ya. Nelongso, hatiku nelongso. Ini ya. Sikat yang paling baik ya siwaknya Rasulullah, pakai kayu arok ya. Paling baik itu sudah ya. Nah kalau nggak ada ya pakai sesuatu yang kasar. Bisa pakai Pepsodent ya. Sikat Ciptaden atau formula atau pakai pasta gigi ya boleh ya. Ini kemudian dipersiapkan air untuk berwudu, untuk bersuci atau untuk mandi jinabat. Jadi nanti ketika bangun ini sudah ada airnya untuk wudu. Dan berniatlah untuk qiyamul lail ya. Atau bangun sebelum subuh. Soalnya apa? 2 rakaat di tengah malam ini gudangnya ya. Gudangnya amal-amal kebaikan. Maka walaupun hanya 2 rakaat, pahalanya ini seperti gudang. Nah kalau gudang kan ya pasti besar. Tidak ada gudang itu kecil ya. Nah, kalau kecil kan peti. Kalau besar ya pasti gedong ya. Pasti gudang itu pasti besar ini. Nah, semakin banyak kan gudangnya ya semakin kaya kita. Nah, untuk hari fakir kita, untuk hari butuh kita pada amal, yaitu hari setelah kematian. Nah, soalnya ketika kita mati, perbendaharaan dunia
harta benda yang kita punya tidak akan bermanfaat. Wa qul 'indan naumi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.